Jadi yang saya dapat ya informasi dari komunikasi saya dengan Mawar ya, dengan klien kami, bahwa memang pada tanggal 20 Maret ya yang lalu itu ada sidang mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Depok ya. Jadi mediator dihadirkan untuk kemudian memediasi ya dua pihak ini antara Mawar dan Steno. Nah, hasil dari mediasi itu mereka bersepakat di mana ada 3 poin penting yang dituangkan dalam kesepakatan dari mediasi itu. Yang pertama, hak asuh 3 anak itu jatuh kepada Mawar. Itu yang pertama. Yang kedua, Mawar tidak boleh menghalang-halangi pihak mantan suami atau ayah dari anak-anak ini untuk bertemu dengan anaknya. Dan yang ketiga, perjanjian atau kesepakatan yang dibuat mereka ya dalam proses mediasi itu tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Nah, saya pikir 3 poin penting ini cukup mengikat para pihak dan ini dipegang oleh masing-masing pihak ya, antara Mawar dan Steno. Kemudian Mawar berharap dengan adanya perjanjian atau kesepakatan bersama itu, proses sidang itu sudah clear lah ya, artinya sudah tinggal memutuskan daripada hasil mediasi. Namun sangat disayangkan, Mawar pun kemarin bercerita ke saya bahwa ternyata sidang pokok gugatan itu tetap saja dilanjutkan oleh majelis hakim. Nah, ini yang kemudian masih menjadi pertanyaan dari pihak Mawar ya, tentang mengapa pokok gugatan harus dilanjutkan sementara sudah ada kesepakatan bersama antara Mawar dan mantan suami terkait hak asuh anak itu. Nah, sehingga pertanyaan yang kemudian muncul saat ini adalah apakah keputusan mediator itu dianggap tidak penting atau tidak sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung. Nah, ini yang nanti kami akan bertanyakan langsung kepada siapa? Kepada Mahkamah Agung. Karena ada peraturan Mahkamah Agung nomor 1 itu berkaitan dengan mediasi. Artinya kalau mediasi itu sudah mendapatkan titik kesepahaman yang sama, kenapa harus dilanjutkan pokok perkaranya? Ini yang menjadi pertanyaan kita. Apa karena misalkan ada ketidakterimaan di kemudian hari oleh salah satu pihak? Itu juga harus dijelaskan. Karena di dalam perjanjian bersama mereka atau kesepakatan yang mereka buat bersama dengan mediator, itu sudah jelas di sana. Perjanjian tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Artinya kesepakatan itu tidak boleh dicabut salah satu pihak, kecuali ada persetujuan pihak lain. Nah, sekarang Mawar bertanya ada apa? Jadi kekhawatiran sekarang Mawar adalah apa? Adalah jangan sampai, ini kan baru menduga-duga, jangan sampai apa yang dituangkan dalam kesepakatan bersama itu justru bisa merugikan Mawar di kemudian hari. Makanya dia tadi menyampaikan ke saya, Bang, kita mesti harus menyampaikan aduan ke Mahkamah Agung, khususnya ke Badan Pengawas Mahkamah Agung, untuk memantau proses sidang ini. Jangan sampai ada apa gitu. Itu. Oke, lalu apa rencana selain ke Mahkamah Agung, rencana awalnya seperti apa nih, Bang? Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa saya sudah berkoordinasi dengan tim pengacara yang mengurus tentang gugatan hak asuh anak ini, dan saya sudah berkomunikasi dan mungkin saya akan ikut terlibat ya dalam hal menyampaikan ya aduan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung agar ikut serta memantau ya proses sidang ini. Karena kenapa? Ini sesuatu yang menurut saya sangat menarik untuk kita perhatikan secara seksama ya, karena baru kali ini saya menemukan ada perkara yang sudah ada hasil mediasinya. Dua pihak sudah bertanda tangan dan sudah menyetujui tentang apa yang menjadi objek mediasi itu. Tapi ternyata justru mediasi atau hasil dari kesepakatan yang didapatkan dalam proses mediasi itu dikesampingkan dan tetap pokok perkara dilanjutkan. Kalau memang seperti itu, untuk apa ada mediasi? Untuk apa ada peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tentang mediasi? Kalau memang tidak dijalankan oleh pengadilan. Ini yang kami sesalkan. Artinya begini, kami fair juga. Kalau misalkan pada saat proses mediasi itu gagal, artinya gagal, tidak ada kesepakatan para pihak, ya kita ikut masuk pada pokok perkara. Kita ajukan bukti-bukti, saksi-saksi. Tapi yang jadi masalah sekarang,
sudah ada hasil mediasinya, dituangkan dalam sebuah perjanjian tertulis, tapi faktanya itu tidak dijalankan oleh majelis hakim. Makanya kami minta Bawas untuk turun memantau proses ini ada apa. Ini kita nanti akan coba lakukan. Upaya hukum tetap kita akan lakukan untuk memastikan bahwa hak-hak daripada klien kami terkait dengan apa yang dituangkan dalam kesepakatan bersama itu bisa dijalankan. Oke, Bang, ini kesepakatannya itu ditandatangani oleh semua pihak yang terkait, Bang? Oh iya, semua dari pihak mantan suami dan dari pihak Mawar sudah bertanda tangan di dalam perjanjian itu. Dan legal secara hukum maksudnya dalam legal, karena perjanjian itu mengikat para pihak. Perjanjian dalam hukum perdata adalah undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi tidak boleh dicabut salah satu pihak. Apalagi jelas di dalam perjanjian itu bahwa tidak boleh dibatalkan oleh salah satu pihak. Kalaupun ingin dibatalkan, harus mendapatkan persetujuan dari pihak lainnya. Nah sekarang silakan ditanya kepada klien kami, setuju nggak dibatalkan? Ya dia nggak setuju. Harusnya dijalankan. Kalau seperti ini kan, wah ada apa? Nah perlu kami nanti akan sampaikan. Bang, pada saat itu kan ya namanya mediasi. Gini, di dalam perjanjian itu, yang pertama itu didapatkan dari proses mediasi, ya. Jadi dari proses mediasi itu kan ditanya para pihak maunya seperti apa, kan gitu ya. Dari pihak mantan suami maunya seperti ini, dari pihak suami maunya seperti ini. Jadi dua pihak ini sudah bersepakat, setuju bahwa permasalahan ini diselesaikan melalui proses mediasi saja. Apa keinginan istri atau mantan istri atau dalam hal ini Mawar juga disetujui oleh si mantan suami. Itu sudah dituangkan dalam perjanjian. Ada hasilnya dan sudah dikirimkan kepada ketua pengadilan agama. Bang, mungkin jika ini ada kesepakatan di antara kedua belah pihak gitu Bang ya. Mohon maaf, ini bisa ada dugaan nggak sih Bang, ini ada permainan Bang sini Bang, kok bisa dilanjutkan padahal udah ada kesepakatan gitu loh. Kalau kami jujur saja tidak ingin berandai-andai atau tidak mau menduga-duga. Karena fakta hukum itu kan harus berdasarkan bukti, ya kan, saksi-saksi. Tetapi yang menjadi pegangan kami bahwa hasil dari mediasi ada perjanjian yang disepakati oleh Mawar dan mantan suaminya bernama Steno. Saya tadi mengulangi lagi, ada 3 kesepakatan yang paling menjadi poin penting dalam perjanjian bersama itu. Yang pertama, hak asuh anak jatuh kepada Mawar. Yang kedua, Mawar tidak boleh menghalang-halangi mantan suami untuk bertemu anaknya. Dan yang ketiga, perjanjian itu tidak bisa dibatalkan salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lain. Nah, artinya ini perjanjian cukup mengikat. Kalau kita mengacu pasal 20 KUH Perdata, udah jelas di sana kan, perjanjian itu adalah undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Bagaimana ceritanya? Sudah dibuat sebuah kesepakatan, sudah dibuat sebuah perjanjian, ditandatangani bersama, ada saksi-saksinya, tapi kok bisa tidak dijalankan? Jadi mau bikin apa kita kalau seperti ini? Nah, makanya kami minta nanti kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung untuk apa? Untuk ikut memantau jalannya persidangan ini, supaya semua bisa terbuka. Ada apa begitu? Bang, kesepakatan ini mempunyai kekuatan hukum artinya. Oh iya, kesepakatan ini mempunyai kekuatan hukum. Karena perjanjian menurut hukum perdata adalah undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya ketika mereka sudah membubuhkan tanda tangannya dalam perjanjian itu, maka mengikat para pihak, mengikat semua yang terlibat di dalam itu. Perjanjian tertulis ya? Iya. Nah makanya menjadi masalah kalau sudah ada kesepakatan, justru kesepakatan itu tidak dijalankan. Melanggar. Apalagi yang menjadi pihak penghubung di sini adalah mediator. Mediator itu resmi ditunjuk oleh pengadilan. Ada hasil mediasinya. Semua sudah diserahkan kepada majelis hakim. Tapi kenapa pokok perkara masih dibuka? Masih disidangkan? Nah ini jadi pertanyaan ini. Selama saya jadi lawyer 14 tahun, baru kali ini saya menemukan ada perkara yang seperti ini. Sudah setuju dalam proses mediasi, tapi ternyata dalam proses persidangan justru tidak dijalankan. Nah ini nih, jadi pertanyaan ini. Bang, langkah hukum apa nih Bang? Maksudnya dari abang sendiri apakah akan Kami hanya akan menyampaikan permohonan perlindungan hukum kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung, agar supaya Badan Pengawas Mahkamah Agung ikut memantau jalannya proses sidang ini. Karena klien kami Mbak Mawar sampai hari ini masih galau dia, masih nggak tenang gitu dengan adanya perubahan mekanisme persidangan yang menurut dia harusnya sudah selesai, tapi harus berlanjut.
Berarti nanti kalau misalkan pokok perkara dibacakan atau dibuka, maka tentu proses pembuktian tetap berjalan. Saksi-saksi, bukti-bukti dan segala macam. Nah ini kan jadi memakan waktu. Padahal sudah selesai urusan ini sebenarnya. Artinya ketika itu dibuka lagi maka perjanjian itu dianggap gugur. Oh iya, kami menyimpulkannya seperti itu. Kalau pokok perkara sudah kemudian dibuka atau tetap dijalankan persidangannya, maka apa gunanya dengan hasil mediasi seperti kemarin? Apa gunanya kesepakatan yang dibuat oleh mereka kemarin? Kan gak ada gunanya. Lalu mediator posisinya di sini sebagai apa? Seberapa kuatkah mediator dalam proses hukum acara ini? Sementara jelas loh. Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 mengatur tentang mediasi. Mediasi ada mediatornya. Lalu gimana caranya kita mau menjalankan peraturannya? Kalau posisi hasil dari mediasi tidak dijalankan, nah ini yang menjadi pertanyaan kami, dan insya Allah kami akan membuatkan aduan resmi kepada Mahkamah Agung untuk ikut memantau ya. Terlebih lagi ikut memberikan perlindungan hukum kepada klien kami. Nah, Kegelisahan Mawar sendiri seperti ya, apa? maksudnya Gimana? Kegelisahan Mawar sendiri seperti apa? Iya. Kita tahu bahwa ini diungkit lagi di sebuah persidangan. Ya dia kaget saja, kaget. Dia kan sudah berkonsultasi juga dengan pihak kuasa hukumnya yang mengurus hak asuh anaknya itu, dan dia juga menanyakan kepada saya. Saya sampaikan, setahu saya proses mediasi itu ada peraturan Mahkamah Agungnya yang mengikat seluruh lembaga peradilan di Indonesia. Nah artinya karena ada peraturan Mahkamah Agungnya, maka harus dijalankan harusnya oleh pengadilan. Begitu. Jangan kemudian hasil daripada mediasi itu lalu kemudian dikesampingkan. Lalu bagaimana peran mediator di sini? Yang sudah ditunjuk oleh pengadilan untuk menjadi penghubung para pihak yang bersengketa ini. Apakah kita kesampingkan saja hasil kerja mediator? Kan tidak boleh juga. Karenanya kita minta Mahkamah Agung untuk memantau proses ini. Ada apa ini? Saya 14 tahun jadi lawyer, belum pernah bertemu dengan perkara yang seperti ini. Baru kali ini, makanya saya kaget. Karena memang proses hukum acara perdata itu, baik di pengadilan agama maupun di pengadilan negeri, sebelum kita masuk pada sidang pokok perkara, ada yang namanya mediasi. Itu wajib dijalankan. Nah, kalau hasil dari mediasi tidak terbukti atau tidak tercapai, barulah dibawa masuk ke pokok perkara. Kalau mediasinya berhasil, buat apa masuk ke sana? Nah, ini makanya kami menghormati proses hukum yang berjalan di Pengadilan Agama Depok. Tapi juga kita harus tetap mengedepankan rambu-rambu yang ada. Kalau toh misalkan sudah selesai di proses mediasi, apa gunanya dilanjutkan? Tapi posisi anak-anak sendiri sudah dengan Mbak Mawar atau masih dengan? Kalau saya bertemu Mawar kemarin, katanya anaknya ada di mantan suami. Waduh. Jadi diperbolehkan untuk ikut ke sana, ya kan, berlibur bersama. Saya kira tidak ada masalah. Memang itu yang Bersama, ya? diinginkan bersama kok. Sesuai dengan kesepakatan itu. Jadi tidak ada masalah kalau soal itu. Kalau KMA-nya kapan, Bang? Gimana? KMA-nya kapan? KMA-nya dalam waktu dekat ini. Mungkin ya bisa minggu depan ya, karena saya kan juga harus berkoordinasi dengan tim pengacara yang lain. Karena memang ini penting supaya ya kita sampaikan ke Mahkamah Agung, ya kan? Ini apakah benar prosesnya seperti ini? Karena yang kami lihat kan di sepanjang pengalaman saya kan harusnya sudah selesai gitu kan. Tapi kan kalau masih dibuka lagi pokok perkaranya kan jadi bingung kita. Kenapa begini dibuka lagi? Nah Bang, tapi selama proses kemarin itu berjalan gitu Bang, pembagian waktunya anak-anak dengan bapaknya, dengan Mbak Mawar sendiri itu seperti apa Bang? Jadi di dalam perjanjian itu sudah semua diterangkan di sana kan, masalah hak asuhnya ya, ke bapak itu berapa lama atau ke Mawar itu berapa lama, dan bagaimana nanti proses mengasuhnya sudah ada semua di dalam perjanjian itu. Ada pasal-pasal yang mengatur mereka. Hanya saja yang memang saya ulangi kembali lagi, ini saja yang menjadi pertanyaan kita. Sudah ada hasil mediasi, ditandatangani oleh mediator, saksi-saksi, para pihak, tapi tetap pokok perkara dibacakan atau disidangkan. Berarti udah sangat adil boleh dibilang seperti itu. Ya kami melihat ada sesuatu yang tidak wajar gitu. Makanya kami minta Mahkamah Agung terlibat di sini, memantau minimal ya, untuk ikut memantau proses hukumnya ini supaya ada perlindungan hukum yang diberikan oleh Mahkamah Agung kepada klien kami. Karena apa? Karena ini menyangkut hak asuh anak. Klien kami sudah galau sampai dengan hari ini. Ada apa ini? Ada apa ini gitu kan. Nah, kita kan sebagai penasihat hukum harus memberikan gitu kan perlindungan terhadap klien kami. Nah, ini yang akan kita lakukan nanti upaya-upaya itu. Pembacaan gugatan gitu kan. Cuman karena memang dari pihak kita tidak hadir pada saat itu lagi ada kegiatan, makanya
akan dipanggil resmi pada tanggal 8 Juni nanti. Walaupun Nah, kita lihat nanti apa materi persidangan di tanggal 8 Juni. Kalau tetap proses sidangnya berlanjut, ya kita nanti minta kepada Mahkamah Agung ikut memantau proses ini. Oke, artinya nunggu tanggal 8 Juni itu, apakah materi dari perjanjian itu masuk ke dalam materi persidangan atau tidak? atau tidak? Ketika masuk maka akan mengajukan ke Oh iya. Mahkamah Agung itu. Kalau misalnya nanti pada tanggal 8 Juni tetap saja ya gugatan dibacakan atau tetap tahapan persidangannya berjalan, ya kami akan bersurat resmi kepada Mahkamah Agung untuk ikut memantau jalannya persidangan ini karena kami menduga tidak wajar proses ini. Itu. Yang sangat dikhawatirkan kan mungkin dari Mbak Mawar kan takut kehilangan hak asli itu kan. Iya, kami menduga tidak wajar aja. Ya kalau tidak wajar ya kita minta agar dibuat wajar kan. Makanya kita adukan ke Mahkamah Agung supaya nanti Mahkamah Agung bisa mengirimkan tim untuk melakukan pemantauan gitu dalam proses persidangan ini. Itu aja. Udah. Cukup. Oke, makasih Bang. Thank you.